Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama channel kami, channel Mekanik Ngis ini ya, yang membahas seputar keluhan roda 2 ya, khusus di motor Yamaha ya. Ini terlihat ya, awal kita sih tidak membahas yang aneh-aneh dulu ya. Yang lain ini hanya sebatas membahas bagian CVT saja. Mekanik mendeteksi bahwa pas posisi membongkar bagian CVT ya, ini ada terlihat, nah ini ya. Jadi ada ini, nah ini, nah jadi di setiap putaran atau istilah yang terlewati atau yang kena lewatan putaran sebagian puli ya, ini semuanya luber di sini, tumpah ya tempetnya. Nah ini yang jadi pembahasan kali ini sumbernya dari mana ya. Biasanya kalaupun hanya bocor, nah itu tidak separah ini, tidak sampai seputar blok crankcase CVT ini terpenuhi ya, sampai ke sini juga ya. Ini ekstrim sekali. Nah kita coba untuk periksa. Mekanik sudah membuka bagian-bagian terkait ya, di bagian ini, di bagian puli sliding sekunder ya. Nah ada terkendala bahwa bagian dari o-ringnya ini putus ya, jadi menyebabkan lubernya si bagian grease atau stempet atau pelumasan ini keluar ya, jadi mengakibatkan banyaknya stempet di permukaan koper crankcase CVT ini ya. Ini sangat ekstrim ya, karena kalau sudah seperti ini beresiko menempel ke bagian cut housing atau ke bagian, nah ini cut housing ya, ke bagian part carrier juga ya. Ini berakibat fatal, jadi ada geradak juga. Terusnya yang paling fatal di sini, ketika nanti sudah habis di bagian grease-nya, nah ini sliding sekunder ini tentu tanpa ada bantalan ketika dia bekerja ya, jadi ada beresiko si bagian sliding sekundernya ini habis ya, karena berputar dan bekerja tanpa adanya pelumasan. Nah itu juga sudah ada mulai tato di sebelah sini, tapi ini masih alhamdulillah bisa tertolong ya, tidak harus mengganti part ini, hanya mengganti bagian o-ringnya saja ya. Nah ini kita ganti. Oke ya, itu yang menjadi pembahasan kali ini. Disarankan untuk para pengguna motor matic ya, untuk melakukan perawatan itu di angka 6.000 km sekali atau 6 bulan sekali. Bahwasannya untuk memeriksa dan membongkar bagian CVT dan membersihkan ya, untuk mendeteksi kejadian hal-hal seperti ini supaya segera tertangani lebih cepat, untuk supaya tidak ada part yang terkena efek atau terkena imbas dari salah satu part yang sudah rusak ya, tidak merembet ke bagian-bagian yang lain yang tentunya lebih mengkonsumtif ya, intinya untuk lebih menguras dompet lagi ya. Jadi disarankan di kisaran 6.000 km atau 6 bulan sekali teman-teman riders atau para pemilik kendaraan bermotor harap untuk melakukan perawatan, walaupun tidak melakukan pergantian, minimalnya dirawat saja, dibersihkan dan mendeteksi dini apa saja yang dikira sudah ada kerusakan ataupun spare part yang sudah kurang bagus lah ya. Jadinya cepat terdeteksi, cepat bisa diperiksa ya, kita bisa lebih dini untuk persiapan. Jadi disarankan seperti itu ya, untuk menghindari komponen-komponen lain yang rusak karena efek dari satu komponen yang rusak. Ini harganya padahal murah gitu kan, jadi hal murah ini bisa mengakibatkan terjadi hal mahal ketika kita membiarkan begitu saja ya. Nah, efeknya kerusakan bisa bertambah ya, dari sliding juga bisa kena gitu kan ya. Terus dari bagian fixednya juga, ini yang lubang-lubang ini jika tanpa ada pelumasan juga bisa cepat rusak. Ini lebih
lebih mahal lagi ya. Jadi disarankan untuk semuanya, dihimbau kembali ya untuk segera merapat jika sudah lama untuk tidak melakukan servis. Segera merapat ke bengkel kesayangan Anda atau bengkel kepercayaan Anda ya. Ini hanya menginformasikan saja, bukan menggurui. Kita hanya sebatas saling menginformasikan, karena informasi ini bukan berarti dari hal-hal yang berbau bisnis, tapi kita dari belajar dari pengalaman dan yang kita alami setiap hari. Banyak kendala kayak kejadian karena yang namanya produk itu pasti ada masa berlakunya ya, atau masa durasi kerjanya. Nah, kalau sudah pas bagiannya untuk melakukan pergantian dan pembersihan atau perbaikan, segeralah dilakukan sesuai ketentuan dan pedoman dari buku panduan servis ya. Oke. Ini unitnya Mio M3 ya. Ini seperti itu. Kita hanya menginformasikan ya, hanya menghimbau. Mudah-mudahan semuanya motornya dalam keadaan kondisi sehat walafiat ya, tidak ada kendala satu apa. Tapi ini alhamdulillah kita lebih terdeteksi dan tertangani lebih dini. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa saling mengingatkan untuk semuanya. Jadi tidak ada salahnya dan tidak ada negatifnya untuk saling berbagi, untuk saling menginformasikan sesuatu hal yang positif. Begitu saja akhir kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya. Yang belum subscribe, dibantu subscribe ya, di like dan di komen juga, di share juga.